Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas PJKRD dengan NIM 220301502092. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pembinaan mutu sumber daya manusia. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar dari segala nikmat dan kemampuan. Pembinaan mutu sumber daya manusia harus mengacu pada pengertian sehat organisasi kesehatan dunia yang juga telah diadopsi dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang pada intinya mengatakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit yang cacat dan kelemahan. Sejahtera jasmani adalah sejahtera lahirlah, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada jasmaninya, tidak sakit, dan tidak saling menyakiti. Sejahtera rohani adalah sejahtera batinia, yaitu tidak ada gangguan, keluhan, maupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada rohaninya, tidak benci dan saling membenci. Hal demikian tentu sulit kita jumpai karena manusia selama hayat di kandung badan, bahkan sejak sebelum terjadinya pembuahan dan selama kehidupan dalam kandungan ibu, senantiasa dihadapkan kepada berbagai ancaman yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit, dan hakikatnya sehat yang kita miliki bukanlah sesuatu yang mutlak tetapi menunjukkan tingkat atau derajat sehat, yaitu keadaan sehat yang terletak di antara sakit sempurna dan sehat sempurna. 1. Tanggung jawab. Batas medis fisiologis, yaitu batas kebugaran yang dapat dipergunakan sebagai patokan, tetapi hakikatnya seperti telah dikemukakan, kita sendirilah yang menentukan batas itu. Artinya kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap tingkat kesehatan yang kita miliki, apakah itu tinggi ataupun rendah dan berapa tinggi ataupun berapa rendahnya. Sehat adalah sejahtera, makin tinggi derajat sehat kita, makin tinggi sejahtera kita, dan sejahtera adalah bahagia. Sebab tiada bahagia bila tiada sejahtera. Dampak dari sejahtera individu adalah sejahtera keluarga yang berdampak lebih lanjut pada sejahtera masyarakat. Jadi tanggung jawab kita kepada masyarakat yaitu tingkat kesehatan. 2. Batas kebugaran. Pentingnya kehidupan bersama, pentingnya persaudaraan, pentingnya kebersamaan, pentingnya saling menolong, dan pentingnya saling melayani, dan pentingnya kehidupan bermasyarakat, dan pentingnya kita masing-masing mampu memasyarakatkan diri, menyatukan diri kita dengan masyarakat, lingkungan kita, dan itulah yang dimaksud dengan beri kehidupan sosial. Betapa kita perlu bantuan, pertolongan, dan layanan dari orang lain disebabkan karena kita memang tidak mampu memenuhi sendiri segala kebutuhan kita yang meliputi kebutuhan jasmani. Ini disebabkan karena ilmu yang dianugerahkan Allah kepada masing-masing kita sangatlah sedikit. Mereka tak sedikit pun mencangkup ilmunya kecuali yang dikehendakinya. Yang ketiga, wadah kebersamaan. Kita masing-masing harus bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita, yang berarti kesejahteraan paripurna diri, keluarga, maupun masyarakat. Karena kita memang tidak mungkin melepaskan diri dari kebersamaan dalam kehidupan sosial kita. Diperlukan wadah untuk mewujudkan kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia yang bersifat saling menguntungkan secara timbal balik, saling melayani antara sesama anggota untuk dapat mewujudkan kesejahteraan jasmani, rohani, maupun sosial bagi kehidupan sehari-hari. Diperlukan rasa ikhlas dan lapang dada untuk mewujudkan niat baik termasuk di atas. Istilah saling melayani sungguh mencakup saling menghormati dan saling menghargai dan saling menyayangi, karena tanpa hal itu mustahil orang mau di sini pula letak pentingnya pendidikan moralitas bangsa. Tak ada istilah terlambat dalam kehidupan masing-masing.
4. Karunia Allah. Setiap orang yang sehat yaitu orang yang sejahtera lahir jasmani, batin, rohani, dan sosial sesungguhnya merupakan orang-orang yang mendapat limpah rahmat dan kenikmatan karunia Allah. Mereka harus mensyukuri dengan upaya nyata dan lingkup kehidupan masing-masingnya. Semboyan dan moto harus bertegas, lugas, dan ringkas tetapi penuh makna bagi kehidupan di alam fana. Di alam baka tidak diperlukan lagi semboyan karena di sana tak ada persaudaraan, tak ada kebersamaan, dan tak ada pertolongan yang dapat kita berikan. 5. Pendidikan. Sasaran utama dan pertama pendidikan adalah membuat semua peserta didik menjadi sumber daya manusia yang sewaras mungkin dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial, dengan menampakkan sikap dan perilaku yang mengedepankan persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani. Sungguh besar peran olahraga bagi pembinaan moralitas bangsa, bagi kesehatan dan kecerdasan, serta tertanamnya kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, ketertiban, dan kejujuran, dan sportivitas, saling menghormati dan saling menyayangi, saling menghargai dan saling melayani, dan untuk menuju kehidupan sehat dalam arti sehat seutuhnya, yang tentram, sejahtera, dan damai.